Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Gracia dalam segmen Business Bites. Jelang Natal dan Tahun Baru, Pasar Rakyat Boawe di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur terlihat sepi pengunjung. Aktivitas jual beli yang biasanya meningkat signifikan di momen libur akhir tahun, kali ini justru melambat drastis. Aktivitas transaksi jual beli jelang Natal dan Tahun Baru nyatanya tak ramai di Pasar Rakyat Boawe di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar memang masih terlihat melintas di area pasar. Namun sebagian besar hanya sekedar lewat tanpa melakukan transaksi untuk kebutuhan sembako maupun pakaian jelang libur Nataru pekan depan. Kondisi pasar semakin terasa lengang karena minimnya masyarakat yang datang menjual hasil bumi. Komoditas unggulan seperti kemiri, kakao, vanili, dan hasil pertanian lainnya nyaris tak terlihat. Situasi ini membuat roda ekonomi pasar berjalan tersendat dan sangat dirasakan oleh para pedagang. Tom, salah satu pedagang pakaian, mengungkapkan bahwa harga pakaian maupun sepatu hingga kini masih relatif stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan. Harga pun masih disesuaikan dengan merek dan kualitas barang. Namun, sepinya pengunjung membuat omset pedagang turun tajam. Jika pada libur Nataru biasanya omset bisa mencapai 3 juta rupiah, namun tahun ini hanya berkisar 700 ribu rupiah. Tom menduga kondisi ini dipicu oleh menurunnya perekonomian warga termasuk hasil pertanian yang tidak optimal akibat panen yang berkurang, dan ia juga berharap pemerintah dapat mencari segera solusi untuk mengatasi keterpurukan ekonomi masyarakat di penghujung tahun ini. Ya, harga sendal kisaran 100 sudah bagus. Kalau harga sepatu ya 100-200, kisaran begitu. Berarti tidak ada kenaikan? Ada kenaikan sedikit-sedikit. Beli seperti apa? Masyarakat untuk Natal tahun ini kayaknya agak kurang ini. Kurang ya, berarti harapannya seperti apa? Harapannya ya seperti tahun kemarin, rame terus begitu. Oh ya. Omsetnya untuk tahun ini menurun. Pantauan kontributor Nusantara TV di Pasar Rakyat Boawe menunjukkan, meski lokasi pasar berada di jalur strategis lintas Trans Pulau Flores, warga yang melintas lebih banyak hanya sekedar lewat tanpa berbelanja. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Elpin Basan, jurnalis NTV melaporkan. Lantas sejauh mana tekanan ekonomi ini dirasakan oleh pedagang di pasar? Kita akan membahasnya bersama dengan Muhammad Mujibur Rahman, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APSI. Pak Mujib, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak Mujib, kita lihat ya biasanya kan jelang akhir tahun ini permintaan meningkat. Nah, dari pantauan Anda seperti apa kondisi di pasar saat ini dan juga seperti apa ketersediaan pangan? Ya, baik Mbak Ellen. Memang kondisi pasar saat ini itu sepi, tapi memang tidak hanya sekarang aja, mungkin sekarang sedikit agak nemen itu apa sih? Agak lesu begitu ya? Ya, mungkin lebih lesu dibanding sebelum-sebelumnya karena memang ada banyak faktor. Yang pertama adalah faktor online, gitu. Tadi kalau misalnya yang ditampilkan adalah barang-barang barang-barang non pangan. Tadi kayak misalnya itu memang sudah sedikit agak lama itu memang orang lebih cenderung berbelanja menggunakan online daripada datang ke pasar. Nah, sudah begitu pasar itu tidak segera melakukan perbaikan. Pasar ya masih seperti itu aja. Ya. Bahwa ada perubahan pola masyarakat dalam berbelanja tapi juga tidak segera berubah. Gitu. Nah, ini yang kemudian memang sedikit agak membuat kami yang di pasar itu ya merasa prihatin lah gitu. Gitu. Nah, yang ketiganya memang ada fenomena ya kan kebutuhan meningkat tapi pendapatan masih sama. Oleh karena itu dengan kemarin Pak Presiden menaikkan UMP itu harapan kami itu justru meningkatkan daya beli
masyarakat gitu Betul. loh, yang harapannya adalah berimbas kepada pedagang pasar, omsetnya meningkat. Gitu. Baik, dari sisi daya beli yang diharapkan adalah nanti ya kenaikan UMP di tahun 2026 ini bisa berdampak Betul. pada daya beli masyarakat. Lalu kalau kita lihat juga ini Pak Mujib, kan di sejumlah wilayah di Sumatera ini kan terkena bencana. Ya. Apakah secara langsung juga turut berpengaruh pada dari sisi distribusi pangan? Begini, tentu kalau yang di daerah terkena bencana, kebetulan anggota-anggota kami banyak di sana, ya memang itu berdampak. Tapi ya memang berdampak itu kemudian ya karena masyarakat yang terkena bencana kan tidak mungkin punya kemampuan untuk berbelanja, sehingga memang mengandalkan bantuan ya gitu. Karena ya rumah, pekerjaan, harta benda itu kan malah nyaris habis, akses juga terisolir gitu kan. Jadi ya memang itu perlu bantuan ya gitu. Jadi, nah pasar-pasar yang mungkin di sekitar masih yang biasanya misalnya ada masyarakat yang terkena dampak berbelanja ke masyarakat, ya tentu itu menjadi kemudian memang menurun drastis. Siapa lagi yang belanja memang lagi terkena musibah. Nah, tapi kalau misalnya di daerah lain seperti Jawa dan lain sebagainya, memang penurunan itu ya lebih disebabkan oleh misalnya ada terutama faktor online gitu kan, penjualan online, dan memang pasar ini dari dulu sampai sekarang ini nggak semakin baik, tapi ya memang masih becek, kumuh, kotor. Nah itu kan yang kurang menarik minat juga kan gitu. Apakah Ya, lesunya aktivitas daripada pembeli ini bisa dikatakan merata dari berbagai segmen, misalnya dari pasar yang menjual sayur mayur, pasar tradisional, ataupun juga pasar-pasar yang menjual seperti pakaian, aksesoris, dan lain sebagainya. Seperti apa? Kalau dari sisi pemerataan penurunan omset pedagang itu merata dari Sabang sampai Merauke kami cek, dan bahkan ada keluhan beberapa teman ya gitu di daerah-daerah itu kalau dari sisi pemerataan. Tapi kalau yang paling terkena dampak orang enggan atau malas berbelanja itu tidak di sayur mayur, makanan atau bahan pokok ya, sembako gitu, tapi lebih ke di pakaian, aksesoris misalnya, terus kayak misalnya sepatu gitu. Nah itu memang yang belanja di pasar itu sudah semakin sedikit dan atau memprihatinkan gitu. Jadi ini juga menjadi koreksi. Nah ketika kami tanya mereka, ya jadi masyarakat itu lebih banyak yang belanja di luar pasar dan atau terutama di online, karena kan memang barang-barang itu kan standar kualitasnya kan memang relatif lebih ini ya, lebih terstandar lah gitu, lebih pas gitu daripada beda kalau misalnya sayur mayur dan atau makanan itu kan memang harus milih-milih kan, karena begitu dia hari ini nggak laku, besoknya itu kan sudah turun grade lah, mengalami penyusutan dan lain sebagainya. Ini artinya penurunan minat begitu ya, bukan penurunan daya beli, bisa dikatakan seperti itu ya Pak Mujib? Mungkin di samping daya beli itu juga minat belanja ke pasar terutama. Ini kan gini, dulu yang belanja ke pasar itu kan misalnya ibu-ibu, orang tua, coba kalau misalnya ibu cek ya di pasar itu, sekarang anak-anak muda itu yang menggantikan ibunya atau menggantikan neneknya itu malah sudah enggan ke pasar. Ya lebih cenderung online gitu, atau misalnya ke retail modern gitu. Nah sementara pasar ya tidak mengalami perubahan gitu loh, malah masih tetap aja dengan kondisi seperti itu. Inilah yang menjadi salah satu penyebab bahwa kenapa omset pedagang itu turun dan atau pasar ini sepi peminat. Oke, tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan daya beli dan juga minat masyarakat, ada perubahan perilaku ya di sini ya memang ya Pak Mujib. Ya. Nah kalau kita melihat dari sisi stabilitas harga, jelang akhir tahun kan biasa memang harga kebutuhan pokok mungkin dari komoditas pangan ini cenderung naik. Adakah komoditas yang paling mengalami kenaikan signifikan? Untuk saat ini saya belum mendapat informasi tentang misalnya signifikansi kenaikan harga. Kecuali kalau misalnya cabai itu ya memang tidak hanya pada menjelang
Kan jadi kemarin saya dengar bahwa cabai itu bisa sampai 100 gitu. Tapi kan ini tidak hanya menjelang ini aja. Jadi ada banyak faktor, Mbak, kalau misalnya terjadi fluktuasi atau peningkatan harga itu, terutama bisa saja karena cuaca akhirnya tersendat. Karena hujan akhirnya produksinya menurun. Gitu. Nah, jadi ada banyak hal. Jadi karena produksi menurun, permintaan banyak sehingga terjadi penyesuaian harga lah kira-kira begitu. Tapi saat ini itu beberapa harga komoditas masih relatif stabil. Beras stabil, gula, misalnya minyak goreng itu juga relatif stabil lah gitu. Jadi tidak ada pelonjakan harga yang signifikan. Tapi kalau masalah sepi, ya memang saat ini kondisinya memang agak sepi. Lebih ke traffic masyarakat begitu ya, Ya, Pak Mujib. Nah, ini dari sisi stabilitas harga, tadi Pak Mujib sudah sampaikan bahwa sebetulnya harga ya cenderung stabil saja. Tapi kan sempat ini terjadi adanya fluktuasi harga karena adanya MBG begitu, program MBG makan bergizi gratis. Adakah perbedaan yang cukup kontras dari tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum MBG ini berjalan? Iya, memang gini. Jadi sekarang itu banyak masyarakat yang memang dia itu sumber produksi atau misalnya petani atau ya kan peternak itu mencari link langsung tanpa melalui, kalau gini, kalau dulu itu kan pasar, itu kan satu-satunya menjadi hub atau menjadi tempat orang transaksi antara penjual pembeli. Nah, sekarang itu kan ada banyak, setiap orang bisa belanja, bisa membeli, bisa jualan online dan lain sebagainya. Nah, termasuk MBG ini banyak di antara pemasok-pemasok itu langsung ke petani, itu langsung ke peternak. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap misalnya memang orang yang harusnya kalau belanja ya belanja di pasar itu, jadi mereka langsung mensuplai ke MBG gitu. Dan memang kalau secara peningkatan konsumsi itu kalau dengan adanya MBG memang lumayan signifikan naik. Tapi justru memang, meningkat signifikan? Ya, meningkat signifikan karena kan banyak yang asalnya itu tidak sarapan atau sarapan sekedarnya. Nah, atau misalnya makan ya sekedarnya gitu. Nah, sekarang itu kan dia pasti makan gitu loh, sesuai yang terlayani gitu ya. Memang itu ada peningkatan itu, tapi dari sisi pasar atau pelaku pasar itu belum merasakan dampaknya. Baru sebagian dari kita itu yang kemudian juga ikut suplai ke MBG, ke dapur. Oke, baik. Lantas sejauh ini seperti apa koordinasi antara APSI dan juga mungkin pemerintah daerah atau pusat dalam menjaga ketersediaan dan juga stabilitas harga pangan? Jadi kami APSI itu selalu dilibatkan oleh pemerintah, terutama dalam hal stabilitas pangan. Jadi kita itu meminta misalnya ada untuk menjaga stabilitas harga beras. Kita ada kerjasama dengan Bulog, dengan Badan Pangan gitu kan, terkait dengan distribusi atau penyaluran SPHP yang beras yang disubsidi oleh pemerintah lah gitu. Nah, itu kita terutama di beras gitu, dan di beberapa komoditas lain itu juga kita melakukan upaya-upaya misalnya operasi pasar dan atau melingkan ada sumber barang yang kemudian kita fasilitasi untuk supaya bisa terjual sehingga tidak terjadi kelangkaan dan atau ketersendatan distribusi, sehingga harapannya adalah harga stabil lah gitu terjaga. Oke. Lantas dengan berbagai dinamika yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mujib, sejauh ini Anda melihat ke depannya seberapa tahan ini pasar tradisional kita ini, khususnya menghadapi nantinya perubahan perilaku masyarakat dan juga proyeksinya di tahun depan seperti apa? Ya. Jadi kalau misalnya Kementerian Perdagangan atau Dinas Perdagangan atau pengelola pasar ini tidak berubah, Mbak, itu kok rasa-rasanya ya sudahlah ini pasar tradisional ini menunggu matinya. Gitu. Ya sudah, paling nanti sepi, akhirnya gulung tikar, ditinggalkan oleh itu. Terus misalnya pasar
transaksi itu akan misalnya menggunakan sarana lain lah gitu. Kira-kira mungkin online dan lain sebagainya. Kita nggak tahu seperti apa. Sehingga ya memang pasar ya harus berbenah, harus berubah gitu. Terutama pengelola pasarnya. Gitu. Sehingga harapannya dengan berbenah, dengan berubah lebih menarik. Itu akhirnya memang menjadi tempat masyarakat untuk belanja. Kalau tidak begitu ya memang agak susah ya. Oke, baik. Tentunya ini kita harapkan bisa menjadi perhatian dan juga evaluasi khususnya dari pemerintah. Ini akan melihat seperti apa perkembangannya di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Bapak Muhammad Mujibur Rahman selaku Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama, terima kasih Mbak Ellen. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Ellen Gracia, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.